Pernikahan atau perceraian Mbak Puput sama Pak Dodi Sudrajat ternyata settingan katanya. Fitnah. Saya sudah ke pengadilan negeri. Saya udah apa namanya? Iya, udah booking lawyer. Sabar. Masa iya harus settingan? Saya cuma itu loh. Enggak ada settingan, Mas Uya. Berani sumpah demi Allah. Sumpah demi Allah Rasulullah. Ini bukan settingan. Bukan settingan. Kalau ternyata ini settingan? Kalau ini settingan aku berdosa. Tapi Mayang kemarin sempat bilang dia kecewa sama Mbak Puput. Yakin itu dari Mayang sendiri. Yang ngomong Mayang? Nggak ada yang ngarahin yakin. Tapi kenapa Mbak Puput setelah belum proses cerai selesai udah kepergok jalan sama Brondong? Justru aku merasa berdosanya sama almarhum Vanessa karena dulu kan aku nggak kenal dan nggak dikenalin. Bahkan kita udah menikah pun aku mau ketemu Vanessa aja ngumpet-ngumpet karena nggak boleh banget sama dedinya. Oh gitu, nggak boleh banget? Nggak gitu. boleh, sih? ketahuan berabe. Sorry, pertanyaan saya, apa benar kata artikel-artikel ini Mbak Puput pernah jadi kupu-kupu malam? Nggak pernah Mas ya, nggak pernah. Demi Allah Rasulullah nggak pernah. Berani nggak ketemu sama Kim Hao berdua? Berani Mas, aku malah justru tuh pengen ketemu, aku pengen bisa melihat jiwanya dia. Sampai memfitnah keluargaku juga, dibilang keluargaku pesugihan. Yang bikin fitnahan-fitnahan itu tuh memang benar-benar biadab dan tidak beradab ya. 3, 2, 1, close the gorden! Kaget. Mbak Puput, Mbak Puput masih Sudrajat. Saya kesel sama Mbak Puput terus terang. Kenapa sih Mas? Saya marah nih, saya dikibulin, saya ditipu. Saya sebagai raja settingan merasa tersaingi dan ditipu. Ini pernikahan atau perceraian Mbak Puput sama Pak Dodi Sudrajat ternyata settingan katanya. Kata siapa Mas? Lihat Kim Hao kemarin dia punya fakta loh. Fakta yang mana? Jujur nih, saya kemarin udah percaya sampai nangis-nangis ini saya dikibulin berarti nih. Astagfirullahaladzim. Saya harusnya sebagai raja settingan bisa melihat dong mana raja settingan mana enggak gitu kan. Sekarang masuknya berarti fitnah saya, bisa saya tuntut bro itu. Jadi saya takut nih. Iyalah. Jangan gitu. Sekarang gimana kan saya nggak fitnah? Saya sudah ke pengadilan negeri. Saya udah apa namanya? Udah booking lawyer. Masa iya harus settingan? Saya cuma nanya doang tadi. Bener enggak? Enggak, saya cuma nanya. Bener enggak settingan gitu loh? Enggak ada settingan, Mas Uya. Berani sumpah demi Allah? Sumpah demi Allah Rasulullah. Ini bukan settingan? Bukan settingan. Kalau ternyata ini settingan? Kalau ini settingan aku berdosa. Saya jujur nih, saya melihatnya jujur ya, saya nggak apa adanya. Saya melihat apa yang diceritain Mbak Puput, ya ini beneran. Karena buat saya adalah, kita boleh bikin settingan apapun di dalam dunia showbiz, dalam dunia entertainment, dalam program TV ini kita setting apa segala buat lucu-lucuan. Itu boleh, dan di seluruh dunia, semua artis rata-rata pasti pernah bikin settingan seperti itu untuk kepentingan showbiz. Tapi kalau masalah pernikahan, perceraian, agama, itu dijadikan settingan, saya menentang keras. Iyalah. Dan saya percaya Mbak Puput harusnya tidak akan melakukan itu. Jadi, ya emang aku nggak ngelakuin. Tapi saya nanya, karena kemarin ada berita begitu kan. Saya mau tanya nih, dengan Pak Dodi Sudrajat ini udah sampai mana? Karena kemarin Dodi Sudrajat kesini datang dan dia bilang mau kasus ini selesai cepat, mau perceraian ini secepat mungkin. Dan dia menganggap bahwa ini kasus yang lebih remeh-temeh dibanding kasus persidangan Gala. Dia nggak mau datang malah ke persidangan. Ya emang dari awal aku mau gugat cerai pun aku udah ngomong, jadi nggak usah datang ya biar kasusnya cepat selesai gitu. Ya udah terima kasih, berarti udah mendengarkan omongan saya, ya kan? Aku juga kan pengennya cepat-cepat selesai. Jadi benar-benar udah nggak ada cinta, nggak ada harapan lagi untuk balik? Nggak ada. Nggak ada benar. Kalau silaturahmi masih ada, tetap nggak boleh putus kan. Emang masih kontak-kontakan sekarang? Enggak, kan nomor aku di blok Mas Uya. Aku cerita ya. Saya dengar cerita. Ini nomor aku tuh ini anggap ini bukan gibah guys, ini cerita. Ini cerita ya, dan aku nggak buka aib, ini cerita fakta ya. Jadi ceritanya tuh nomor aku di blok. Sama Pak Dodi? Iya, kan dia WA tuh, aku seharian kan sibuk, jadi aku nggak ngurusin handphone juga kan. Udah gitu, diblokir. Aku besok habis subuh tuh aku baru mau ngecek handphone. Oh ya aku mau balesin deh. Oh ternyata udah diblokir. Oh ya sudahlah karena udah diblokir kan. Udah gitu, berapa minggu dia buka blokir.
ngomong sama Oh, udah diblokir, di unblock. iya, dia Kangen dia kali. dibuka lagi, Keciu. ngomong sama Teh Irma kan. Teh bilang sama Puput ya, aku udah Teh Irma tuh manajernya manajernya Mbak Puput. Ya, manajernya. iya. Terus aku udah buka blokir, suruh buka ya, aku mau ngomong gitu. Oh ya udah, dia nyampein kan ke aku otomatis. Udah gitu, udah aku ya oh oke ya, nanti dulu. Aku sibuk juga kan, udah nggak mikirin. Biasa aku kalau santai kan habis sholat subuh udah aku mau buka, diblokir lagi. Tapi kalau emang di-blok, saling ngeblok. Tapi kemarin Dedi ngedengerin voice note Aisyah yang bilang katanya kangen sama Dedi. Tapi mama nggak ngizinin Aisyah ngangkat telepon. Ayo segala macam, gimana tuh bisa? Itu bukan di HP aku, itu HP-nya? HP-nya Ais, di HP-nya Ais itu. Oke, berarti bener nggak Tante Mbak Puput melarang Aisyah buat ngangkat telepon Dedi? Enggak tuh. Aisyah bilang gitu di voice note-nya, anak kecil nggak mungkin bohong. Jadi ceritanya tuh dia kan nanya, Mama, kok Dedi sekarang kalau bales voice note Ais kok lama ya? Dedinya lagi sibuk. Udah makanya Ais nggak usah telepon terus. Ntar kalau Dedi nggak sibuk juga telepon balik sama Ais. Aku bilang gitu. Ya anak mungkin natural kali. Oh, dibilang nggak boleh Iya, padahal telepon-telepon. enggak, sebenarnya nggak kayak gitu. Supaya menghibur Aisyah, supaya nggak mempertanyakan kenapa Dedi kok lama, bilang lagi sibuk. Iya, Dedinya lagi sibuk kerja. Ais udah nggak usah telepon Dedi terus. Soalnya kan memang nanya anaknya. Tapi kemarin aku nanya sama Mayang kan, lebih ke sama Dedi juga abis itu setelah itu. Aisyah itu lebih dekat ke Dedi apa ke Mbak Puput? Ke Dedi. Ke Dedi memang. Dodi katanya. Ke Dedi emang. Dedi Aku sih Dodi, jujur nggak ya, emang Ais tuh deket banget sama Dedi. Oh, jadi nggak salah mereka ngomong gitu ya? Iya, nggak salah, benar. Ya karena dari usai melahirkan terus 40 hari kan aku harus kerja. Kalau nggak kerja nanti siapa yang cover kebutuhan rumah tangga? Oke. Yang saya tangkap juga dari pembicaraan saya dengan Mayang, kalau Mbak Puput pilih kasih. Lebih perhatian cuma sama Cika doang dibanding sama Mayang. Pilih kasih gitu ya. Ah. Nggak pernah aku pilih kasih. Tapi Mayang kemarin sempat bilang dia kecewa sama Mbak Puput. Mbak Puput sama Cika bongkar-bongkar aib mereka. Terus ya kelihatan lah Mayang nggak suka atas semua yang dilakukan Mbak Puput untuk Dedinya, yang Dedinya super baik kan di mata Mayang. Mbak Puput bisa dibilang bad cop-nya nih. Yakin itu dari Mayang sendiri. Yang ngomong Mayang? Nggak ada yang ngarahin katanya. Maksudnya ngarahin gimana? Ya siapa kan biasanya Mayang kan setiap ngomong kan ada yang ngarahin dulu nih. Kamu nanti jawabnya pokoknya kalau ditanya gini jawabnya seperti ini ya. Ntar kalau salah di rumah di sidang gitu. Beneran itu mengalir sendiri, nggak ada yang ngarahin. Jujur loh, ayo jujur. Biarahin Ya pokoknya Mayang yang ngomong. Nah ada yang ngarahin. Saya nggak ngarahin sama sekali, sumpah. Nggak ngarahin. Saya nggak ngarahin sama sekali. Anak tim saya juga nggak ngarahin sama sekali. Kalau Dedinya sendiri ngarahin nggak? No comment. Nih dia nih, ini yang jadi pertanyaan nih. Lo nggak komen saya, no comment. Oh, Dedi dari kemarin tanya Mbak Puput. Mbak Puput tanya Dedi, silakan tanya Dedi sendiri. Oh, Ya, baik. saya juga bisa jawab Tanya begitu. Dedi sendiri saya sudah tahu jawabannya pemirsa. Emang maksudnya kenapa? Emang Mayang sering disuruh diarahin sama Dedi? Bagaimana sih maksudnya ngeri? Ya memang kayak gitu, jawabannya harus seperti ini. Nanti kalau mau ngomong ditanya jawabannya seperti Ditanya ini siapa ya. misalnya? Ditanya siapapun dan terutama ditanya media, ditanya kalau lagi podcast kayak gitu. Maksudnya jawaban Mayang harus Ya harus seperti ini. Kalau misalkan ada pertanyaan ini, kamu jawabnya harus seperti ini. Jangan sampai salah kena perkara. oh, bagus dong ngajarin anaknya supaya nggak salah ngomong. Iya, cuman kan tidak sesuai dari batinnya dia. Kalau aku kan terserah anak mau ngomong apa, mau jawab apa, silahkan. Yang penting mengalir dan natural dan emang yang terjadi gitu. Nanti bisa dilihat lah kan apa gerak-geriknya, apa sih namanya, gesturnya kan bisa dilihat. Anak yang Saya ngomong bingung natural, aku aja kan ngomong kan natural kayak gini kan, ceplos-ceplos mengalir apa adanya. Oke. Udah nggak usah bingung-bingung mas, saya sudah tahu jawabannya. Saya nggak jawab apa-apa juga. Enggak, kan tadi yang disuruh tanya, jawabannya tanya aja sendiri sama Dedi. Iya, tanya sama Dedi, saya nggak bisa jawab. Saya Aku no comment. nggak perlu tanya, udah tahu jawabannya. Mbak Puput, Iya. tapi Mbak Puput ini jadi public enemy sekarang. Waktu kemarin ibaratnya setelah bercerai dengan atau mengajukan cerai dengan Dodi, dengan Om Dodi ya, dengan Om Dodi. Habis itu kan Om Dodi datang ke gala, baikan dengan Pak Haji Faisal. Image-nya jadi tuh kan setelah bercerai dengan Mbak Puput, Pak Dodi jadi baik-baik. Ini pasti Mbak Puput nih yang dulu mempengaruhi Om Dodi. Ngompor-ngomporin Nah, gitu. gimana?
Ya terserah, sah-sah aja netizen mau ngomong apa, tapi kemarin ke rumah gala itu juga kan kepentingan pengadilan kan, tidak berdasarkan dari Nawa itu dia berarti dongkap. Cuman ya ambil positifnya aja, syukur alhamdulillah bisa ketemu sama gala kan, itu ya hal yang paling penting. Pertanyaan berikutnya, Mbak Puput jadi sama Pak Dodi udah resmi nggak mau baikan ya? Bukannya nggak mau baikan, nggak mau memutuskan. Nggak mau rujuk? Iya, nggak mau rujuk. Jadi nggak mau rujuk menjadi suami istri, nggak. Kalau untuk bersaudara sih Bismillah, kita selalu jaga silaturahmi aja. Apa takut nih, karena kemarin kan Kim Hao sempat bilang begini, lihat aja ini pasti settingan, nanti paling rujuk. Nggak ada sangkutannya sama, apalagi sama Kim So-eun itu nggak ada sama sekali. Ada apa sih Pak Kim Hao? Nggak tahu, nggak ngerti kenapa sih dia bisa sampai kayak ini. Dia posisi dia tuh apa sih sebenarnya? Sahabatnya Vanessa Angel. Enggak, kok bisa kayak peramal apa gimana gitu? Dia punya bukti dan fakta katanya. Bukti yang bagaimana, fakta yang bagaimana? Saya juga nggak dikasih tahu sih. Nah, iya. Coba lihat aja nanti, bilang gitu, katanya gitu loh. Ya udah lihat aja nanti. Kalau sampai tiba-tiba rujuk, berarti benar kata Kim Hao nih. Bukan kata Kim Hot lah, berarti Tuhan berkehendak lain. Cuman intinya di sini saya memang sudah bulat, dan untuk perceraian gugatan saya ini bukan settingan. Sekali lagi bukan settingan. Saya berpikir positif, saya percaya nih. Bener ya? Sekarang harus berpikir positif. Aku nggak mau maksa Mas Willy percaya apa tidak. Enggak. Ya, saya harus percaya karena apa perlu aku dihipnotis dulu deh? Aku jawab dengan jujur. Nanti sesi lain. Oh, berani dihipnotis ya? Berani dong. Oke, nanti sesi lain deh kalau gitu ya. Oke. Ini Puput kegirangan Dodi Sudrajat kembali absen di sidang cerai, berharap diputus first take. Mulai girang nih Pak Dodi nggak datang nih. Iya, soalnya kalau nggak datang kan bisa cepat selesai gitu kan. Iya. Apa namanya? First take gitu. Iya. Gitu. Cepat selesai kalau dia nggak datang. Selesai. Ya? Dan memang dari awal memang aku udah ngomong sama Dedi juga. Berarti udah kayaknya udah kesel banget ya. Ya udah, aku udah bulat gitu loh Mas, udah bulat. Nggak lonjong lagi ya? Nggak lonjong, nggak bengkok, nggak siku gitu, udah bulat aja. Kayak tomat guys, nggak kayak kentang lagi. Oke. Akhir gugat cerai Dodi Sudrajat, Puput bilang udah ada orang yang support dia secara finansial. Mudah-mudahan berarti udah ada orang yang support Dodi Om Dodi secara finansial nih, maksudnya gimana nih? Bismillah, mudahan ada. Belum ada berarti. Ada apa udah ada nih? Mudah-mudahan ada. Soal dibilangnya katanya udah ada. Sudah ada dan mudah-mudahan tetap berlanjut gitu. Apa nih, cewek baru apa? Enggak, bukan. Ya mungkin bisa jadi mitra kerja atau apa gitu yang siap support gitu. Iya. Oh, kemarin sama ngomong soal kerjaan, Bapak bilang nggak tahu sih kerjaannya Om Dodi sekarang, tapi Om Dodi bilang saya punya kerjaan kok, dia dengan instansi pemerintah katanya. Ya, coba aja minta apa kek. Aku sih nggak tahu ya. Oh, masa nggak tahu istrinya kerja apa suaminya? Nggak tahu. Ya, setahu aku sekarang ini ada kerjaan juga sih Mas. Ada pekerjaan sih. Apa kerjaan Om Dodi sekarang? Sekarang? Iya. Manajernya Mayang. Iya kan. Kerjaan Pak Puput? Aku sih ada bisnis Mas, walaupun kecil-kecil. Apa lah. sih? Bidang apa? Aku ini juga, aku tetap lagi pengadaan barang. Barang apa? Instansi apa aja. Maksudnya misalkan butuh apa nih sama aku. Oh, Palu Gada nih, Palu Gada apa aja ada. Ada saya semua. Ada untungnya saya ikutan dong mau. Mau, ayo. Oh iya. Okay. Calon investor nih, ntar aku kenalin ya. Oke, asik nih. Saya senang kalau namanya bisnis nih. Nih, tapi kenapa Mbak Puput setelah belum proses cerai selesai, udah kepergok jalan sama Brondong? Astagfirullahaladzim. Saya nggak ngomong, ada artikelnya. Heboh Puput kepergok jalan bersama Brondong, Ibu Cika terlihat akrab, warganet sensasi terus. Sensasi mulu. Oke. Jadi gini, aku itu kan mitra memang banyak Mas Uya. Iya. Ya misalkan aku janjian ada kerjaan, aku dikasih kerjaan sama Mas Uya nih. Mbak, nanti ketemu di sini ya, bisa meeting nggak di sini, merapat di sini. Ya udah aku merapat aja lah. Dan aku selalu jalan sama Irma atau sama Cika, pasti ikut kan. Itu lagi ada sedikit kerjaan sih Mas. Jadi bukan seperti yang dibilang ini Brondong punya pacar lagi, nggak cowok lain. Nggak ada. Aku fokus ngurus anak-anak lah. Emang tipe Mbak Puput tuh apa sih? Aku Brondong, lebih yang lebih suka tua? dewasa, aku yang lebih suka yang lebih jauh gitu, 15 Lebih jauh apa tahun umurnya, 15 Pak Dodi tahun. bedanya berapa? 15 tahun. Dewasa nggak Pak Dodi? Enggak. Nggak dewasa sama sekali.
Enggak apa jujur ya ngomong. Aku jadi keceplosan gini. Enggak, ya, lu jujur loh. Iya nyatanya kalau dibilang dewasa, nyatanya aku yang banyak sering mengalah kan. Kan berarti dewasaan aku dong. Oh gitu, walaupun 15 tahun, 15 tahun lebih bedanya ya? 15 tahun, aku 85, Dedi 70 kan. Oke. 15 tahun pas. Oke, berarti Dedi sekarang umurnya 52? Iya. Iya. Sama papanya juga dulu aku 14 tahun. Lebih muda 1 tahun dari Dedi sih, cuman lebih dewasa dia. Oke. Jalan pemikirannya ya maksudnya. Oke, Dedi juga kemarin sempat mengisyaratkan bahwa wajar kalau dia lebih pilih kasih ke Mayang, kalau lebih sayang ke Mayang dan Mbak Puput lebih sayang ke Cika. Karena kan itu anak kandung masing-masing. Bener nggak gitu? Kalau aku sih menerapkannya sama aja ya. Nggak ada bedanya? Nggak ada beda-bedanya. Misalkan ke mall, cari baju yuk. Ya udah, kakak mau cari baju yang mana? Cika mau baju yang mana gitu. Cuman kalau Mayang memang punya style sendiri. Jadi kalau aku stylenya kebetulan agak cocok sama Cika nih. Jadi Cik, kamu baju ini aja ya. Ya udah terserah mama lah. Kalau Mayang mah, aku nggak mau aku mau yang ini aja. Oh ya udah. Cuman kalau sampai rumah kembali lagi Dedinya juga nggak cocok gitu. Kenapa sih kau milih baju kayak gitu? Kayak gitu. Jadi ya udahlah, orang anaknya mau. Tadi saya sempat nguping nih, maaf ya. Saya sempat nguping, bukan nguping. Saya di sini tadi kan lagi sama Ical Muhammad ngomong. Mbak lagi di situ sama manajer sama Mbak Irma. Tadi ngomong-ngomong soal itu udah iPhone. Saya nguping nih. Ada ribut-ribut apa sih soal iPhone? Tadi kayaknya serius banget ngomong di sebelah. iPhone. Oh iya, kemarin katanya kan dibeliin handphone boba tuh. iPhone boba. iPhone Boba 13, boba. Oh, iPhone itu namanya boba ya? Iya, aku ngomongnya boba. Cika kalau ngomong boba. Kayak ini kan? Kalau aku sombong. Kalau aku enggak. Flexing. Kenapa? Ya. Oke, iPhone 13 yang dibeliin siapa? Siapa? Yang dibeliin siapa tadi? Yang beli siapa? Yang Mayang apa Cika? Nggak tahu tadi lagi cerita apa nih? Oh, iya. Kalau aku kan memang nggak bisa beliin iPhone 13 kan sama Cika. Dulu kemarin yang beliin papanya Cika. Iya. Terus si Mayang ternyata iPhone-nya Cika yang 8 Plus kan dikasih ke Mayang. Mama yang iPhone Cika yang ini kasih kakak aja ya, kasihan biar kakak bisa pegang iPhone gitu. Oke. Ya feeling aku ntar paling Dedinya yang beliin lah, mama belum bisa beli ini loh. Keuangan lagi buat ini itu. Jadi Cika dibeliin dulu sama Mbak Puput nih? Bukan, dari papanya. Papanya papa kandungnya, yes. bukan Dodi Sudrajat. Oke, salah persepsi. Cika dibeliin iPhone 13 sama papa kandungnya, mantan suami Mbak Puput berarti. Iya, betul. Oke, terus handphone lamanya dikasih ke Kak Maya. Oke, dan terus? iPhone lama Cika juga dulu yang beliin papanya juga, Mas. Jadi bukan Pak Dodi Sudrajat. Bukan, jadi papanya itu memang kalau beliin iPhone Cika, beliin barang ya, itu selalu ada ininya, ada challenge-nya dulu. Nilai kamu bagus nggak? Kalau nilai kamu bagus ya udah, nanti papa kasih ini ya gitu. Jadi nggak sembarang ngasih juga. Terus yang 8 Plus ceritanya dikasih sama Mayang kan. Terus kemarin alhamdulillah jadi katanya udah ngebeliin iPhone Mayang yang 13 Pro Max gitu. Oh, jadi dua-duanya punya iPhone 13 nih. Iya kan, syukur alhamdulillah kan. Aku jadi nggak, sebenarnya aku beban, aku kasihan gitu. Kalau aku ada rezeki aku beliin deh. Aku sampai sering ngomong sama Tante Irma kan. Ntar ini ya udah doain aku ada rezeki, aku tolong cariin iPhone buat Mayang. Walaupun bukan anak kandung Mbak Puput. Iyalah. Ini ngomong yakin nih dari hati nih, bukan Yakin karena pencitraan di depan kamera nih. Enggak, ada tanya sama Irma deh. Aku ngomong dari kapan teh? Saya mah orangnya jadi host mau belak-belakan nih. Sekarang. Iya. Saya udah nggak mau jadi raja settingan, mau jadi raja reality. Aku pun kalau ngomong belak-belakan aja, Mas, udah mengalir aja seperti ini. Jadi udah dibeliin kan, udah syukur alhamdulillah. Ya udahlah. Aku sih niat, memang ada niat tanggal 26 kan dia nanti ulang tahun. Mayang, memang aku udah ngomong sama Tanya Irma juga. Udahlah pas kasihnya bismillah deh, nanti tanggal 26 pas dia ulang tahun. April. Pikir aku seperti itu. Cuman alhamdulillah kan udah dibeliin sama setelah Dedinya. Cika dibeliin. Iya, setelah kita berpisah kandungnya. gitu, setelah kita Ini berpisah. Kayak adu nih, jadi gengsi kayak, kali nggak? Ya aku nggak tahu, mungkin baru ada rezekinya sekarang kali ya. Ya udah. Yang penting udahlah, syukur alhamdulillah udah dibeliin. Ya udah bagus dong. Terus masalahnya di mana? Tadi kayaknya rame banget itu gosip berdua di situ. Enggak, si Cika ngasih tahu katanya Dedinya WA sama si Cika. Cika itu handphone Mayang udah dibeliin ya, udah dikirim-kirim foto apa segala macam. Dikirimin foto apa maksudnya? iPhone, Cika di WhatsApp sama Dedi bilang udah beli handphone Mayang, iPhone 13. Iya, sampai itulah semuanya foto-fotonya dikasih. Foto apa yang dikasih? Saya penasaran nih. Foto iPhone-nya, dia lagi megang iPhone, lagi dipeluk Dedi kayak gitu. Ke Cika. Maksudnya apa? Maksudnya yang ngasih tahu Cika lah. Mayang juga punya iPhone nih, dibeli Dedi gitu. Terus ini iPhone 8 Plus-nya kamu Dedi kembaliin ya. Nanti diambil aja di security bawah apartemen Dedi. Oke.
maksudnya gimana sih mau ngembaliin iPhone tapi aku disuruh ke sana ngambil di security di apartemennya. Aduh, udahlah biarin aja. Ya udah deh nanti kalau ya udah syukur alhamdulillah Cika jawabnya kayak gitu. Ya udah deh ntar kalau udah di bawah sekalian ya sama baju-baju aku juga sama baju mama. Kalau mau dititipin security jadi ngambilnya sekalian gitu loh. Kenapa sih nggak datang aja baik-baik itu? Ya kan nanti kita mau datang baik-baik mau ngambil tapi dia bilang mau dititipin security ya udah nanti ngambilnya di security tinggal suruh orang ngambil juga nggak masalah kok. Barang-barang apa yang masih ada di sana mau diambil? Enggak, paling baju-baju sama aku butuh akte sih. Akte apa? Akte kelahirannya Ais sama aktenya Cika kan masih ada di sana. Oh. Gitu. Ya udah tinggal telepon, aku datang ngomong baik-baik. Iya. Nggak- Kemarin si Ais juga udah tak ini arahin untuk voice note sama dedinya minta akte gitu. Cuman katanya iya nanti dicari dulu gitu. Ya udah aku tinggal nunggu kabar aja kalau udah siap semua ya mudah-mudahan dikabarin gitu. Kasihan Aisnya mau ketemu dedinya juga dong, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak larang kan? Enggak ngelarang. Iya. Waduh, perceraian tuh kadang-kadang emang korbannya Menyakitkan anak ya. Cuman ya anak. emang Udah pasti kalau harus anak. terjadi ya mau apa, Iya, mau apa lagi. Cuman kan emang harus ada yang dikorbankan. Perasaan. Terus aku nggak egois dan nggak apa-apa Mas, maksudnya aku pengennya ya walaupun kita bercerai tapi silaturahmi tetap terjaga gitu. Toh ada anak kan, aku nggak mau yang nggak nggak mau yang kayak gitu. Ya alhamdulillah aku hubungan komunikasi sama bapaknya anak-anak aku yang dulu juga baik-baik aja. Oke. Karena ya udah apapun yang terjadi buat anak kan. Oke. Gitu. Kemarin Mayang bilang begini katanya, udah nggak mau Dedi rujuk lagi. Kayaknya udah kesel banget nih. Karena dia sempat cerita juga kalau dia sebetulnya nggak mau punya ibu tiri awalnya. Dia takut dengan sosok ibu tiri awalnya dulu. Tapi akhirnya dia demi Dedi, dia mau menerima Dedinya nikah lagi. Sekali lagi aku tanya ya, yakin itu gestur itu tuh bener-bener nggak ada yang ngarahin dia jawab kayak gitu. Maksudnya gimana? Iya nggak ada yang ngarahin bener jawaban kayak gitu. Ya Mayang ngomong begitu. Iya. Ya udah. Saya nggak mau mempermasalahkan itu deh. Saya nggak mau jadi polemik nih saya nih jadi. Saya mau nanya aja. Emang dulu sebetulnya waktu mau nikah sama Dedi bener nggak gitu? Enggak sih, kebetulan dulu kan anak-anak masih kecil kan, Maya masih kecil, Cika pun masih kecil ya. Mereka ya oke-oke aja, terserah, mereka nggak tahu gitu. Nggak ada kayak Nggak penolakan ada, atau? nggak ada, karena sebelum memutuskan menikah juga kita udah sering jalan. Aku ngajak Mayang ke Dufan, aku ngajak Mayang ke mall. Dan baik-baik aja? Baik-baik aja, aku bawa dia ke salon, aku bawa apa kayak gitu. Baik-baik aja, it's okay aja, nggak ada masalah. Oke. Malah justru aku merasa berdosanya sama almarhum Vanessa karena dulu kan aku nggak kenal dan nggak dikenalin. Bahkan kita udah menikah pun aku mau ketemu Vanessa aja ngumpet-ngumpet karena nggak boleh banget sama dedinya. Oh gitu, nggak boleh banget? Nggak gitu. boleh, ketahuan berabe. Ya udah, ya nggak tahu lah, nggak ngerti. Gitu. Udahlah, kita nggak usah ngebahas itu lah. Saya mau ngebahas satu hal nih. Kim Hao sering nyebut namanya pocong lontong. Itu sebetulnya apa sih maksudnya, Pak? Aku aja nggak tahu. Terus kalau nanti aku ladenin jawaban dia kan berbalik. Emang aku nyebutin buat dia kalau berasa, kalau enggak ya nggak usah berasa. Ya udah aku pun nggak mikirin. Cuman kan memang. Yakin nggak dipikirin? Jujur li ya kepikiran karena mengarahkannya kan emang ke istrinya Dodis, ibu tirinya, ibu sambungnya Vanessa. Kan pernah sebut-sebut kayak gitu juga. Aku sempat dikirimin, aku nggak pernah baca, cuma pasti dikirimin artikel-artikel gitu. Pertama awal-awalnya emang, ini orang siapa sih, turun dari mana, terus ini orang siapa gitu. Aku tanya-tanya aja, bertanya-tanya, cuman aku udah bolak-balik, aku udah ngomong sama lawyer waktu itu kan, salah satu lawyer juga. Udah pernah coba juga, ini ada delik hukumnya nggak? Masalahnya kan menggiring opini banget ke aku gitu loh maksudnya. Maksudnya pernah lihat nggak sih? Oke, saya baru lihat terus terang kemarin, 2 hari 3 hari yang lalu. Dan saya baru karena saya udah lama nggak lihat pergosipan nih. Saya baru sebulan ini aktif YouTube lagi, baru nonton lagi. Kalau mau sekalian dibahas nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, nih kalau nggak apa-apa saya minta izin dulu nih, karena ini berkaitan dengan
Mbak Puput nih. Saya mau keluarin berita artikel, tolong diklarifikasi ya. Soalnya saya agak riskan lihatnya, tapi kalau menurut Mbak Puput mau jelasin boleh. Oke. Saya bacain ya. Borok Puput si kupu-kupu malam terbongkar. Sekarang giliran tetangga beberkan kelakuan Dodi Sudrajat sering dugem dia. Disebut pernah jadi kupu-kupu malam Puput Sudrajat berang. Kalian makhluk biadab dan tidak beradab. Puput Sudrajat mantan kupu-kupu malam di Alexis. Puput akan laporkan Kim Hot setelah membeberkan pekerjaan menjadi kupu-kupu malam. Ini sampai ada berita begini mengganggu apa nggak? Dengar apa nggak? Dengar banget. Gak apa-apa, ini kita bukan. Ini aku jujur. Kita bicara ya, untuk klarifikasi ya. Klarifikasi aja. Iya. Jujur awalnya memang mengganggu banget Mas Wia. Beneran, aku sampai nggak bisa tidur. Tanya dia, aku sampai depresi 3 hari aku nggak mau megang handphone. Gara-gara lihat ini. Gara-gara lihat berita-berita itu. Keluarga aku nggak terima banget dong, yang tahu aku dari kecil ibaratnya sampai aku jungkir balik apa segala macam sampai di titik sekarang ini, yang benar-benar sangat mengganggu ya dan bikin aku down banget itu. Kenapa bisa ada berita kayak gini kalau gitu? Itu kan dia menggiring opini itu dari kalimatnya itu ibu sambung si VA apa segala macam. Ada artikel-artikelnya yang aku malas ngebukanya juga. Diarahkan, ditujukan ke aku itu loh Mas. Iya. Walaupun dia nggak pernah menyebutkan, cuman menggiring opininya tuh ke aku gitu. Iya. Terus kemudian ada muncullah aku katanya ada foto lama aku, foto-foto lawas aku yang aku belum berhijab. Ya emang itu memang bener yang bukan diedit ya. Itu yang memang aku posting di Instagram aku yang dulu gitu. Waktu aku belum berhijab itu Mas, memang itu benar ada. Ya memang aku nggak pakai hijab ya aku pakai bajunya kayak gitu. Ya. Sebelum sama Om Dodi? Apa masih awal-awal dengan Om Dodi? Sesudah itu foto-foto sesudah aku sama Dedi kok. Dulu aku sebetulnya waktu masih sama papanya anak-anak tuh aku berhijab. Aku datang ke Jakarta pun aku udah berhijab. Really? Yes, karena aku dulu kan pesantren juga kan Mas. Terus tanya Tairma deh yang ketemu aku pertama kali. Dulu malah berhijab sama papanya yang dulu, anak yang aku dulu. sempet ya depresi apa segala macem. Aku sempat buka hijab. Ketemu Om Dodi saat itu buka hijab nggak? Buka hijab. Udah buka hijab. Udah buka hijab. Oke, terus? Ya udah aku risih juga nih. Kok lucu banget sih aku kayak jadi kayak apa sih? Kayak orang bipolar gitu kan saking depresinya apa gimana gitu. Ya udah aku memutuskan untuk berhijab lagi dan sampai sekarang alhamdulillah aku berhijab. Jadi ada yang kepala aku tapi badannya bukan aku gitu. Badannya tuh seksi banget, pakai bajunya juga yang seksi-seksi gitu. Itu real 1000% dan demi Allah Rasulullah itu bukan aku. Muka tapi bukan Mbak Puput. Tapi muka aku. Badan bukan badan Mbak Puput. Badan bukan badan aku. Terus ada foto apa lagi? Terus ada foto lagi yang aku memang pakai baju hijau kayak modelnya kayak kain gitu diselempangin gitu. Tapi itu tuh di Bali. Dan itu yang foto ini tuh Dedi di Pura Tirta Empul, tahu nggak di Bali tuh Mas ya. Jadi di situ tuh kayak ada pemandian gitu loh Mas. Pemandian aku mau mandi sama Ais sama Dedi juga. Terus dikasih kain oleh pihak itu, kasih kain warna hijau kayak Nyi Roro Kidul gitu hijaunya. Terus ada selendangnya warna merah buat ngikat gitu. Aku pakai itu. Difotoin dan yang fotoin tuh Dedi, ada fotonya kok. Itu yang fotoin Dedi itu. Tapi foto itu jadi bola liar sebagai apa nih? Aku kayak ini kostum Alexis gitu loh. Ada masih itu awalnya. Astagfirullahaladzim, ini Dad, ini apa? Aku sampai ngejerit-jerit. Kamu ingat gak sih fotonya tuh yang moto kan? Iyalah, udah gak usah diurusin orang gila orang kayak gitu kan. Udah gak usah, nanti kamu yang ada malah makin stres. Udah aku konsultasi kan sama lawyer kan. Ini gimana dong? Tolong dong bantuin gue dong. Gue gak terima banget nih kalau memang ini ditujukan sama gue gitu. Udahlah sempet kita ke Polda juga. Sempat ke Polda? Sempat. Cuman gak ada delik hukumnya karena gak menyebutkan nama gitu, nama jelas itu gak disebutin gitu. Terus beredar lagi yang Elsie lagi jalan naik tangga kan, ada videonya. Itu ditujukan ke aku juga, aku lagi yang kena.
Itu pakai, tapi Mbak Puput fotonya. Bukan video itu video. Video. Oh, itu bukan. Sampai yang punya video itu si Mbak Elsie itu sampai nge-DM aku, ada DM-nya. Bilang apa dia? Mbak, aku minta maaf ya, support aku lah. Itu padahal aku loh, kenapa jadi yang ini ya, fitnahannya kok gini banget ya. Sampai aku minta, Mbak, kapan-kapan kalau aku ajak podcast mau nggak kamu klarifikasi itu foto video itu? Mau lah Mbak, nggak apa-apa. Aku minta nomor WA-nya kan udah disimpan saya sama. Ajak podcast. Ajak podcast. Setelah gue pulang dari Amerika, kata besok gue berangkat nih. Ya udah, ajak. Mbak Puput, saya mau menganalisa sendiri. Jawab pertanyaan saya dengan jujur ya. Apa benar Mbak Puput pernah kerja di Alexis? Nggak pernah. Oke. Demi Allah Rasulullah nggak pernah. Tidak pernah. Aku gedung Alexis. Enggak, saya cuma mau menegak, kan mengklarifikasi iya. ya. Biar jadi orang kan juga, Mbak Puput juga perlu dong mengklarifikasi iya yang tidak benar kan. Perlu banget. Okay. Sorry, pertanyaan saya, apa benar kata artikel-artikel ini Mbak Puput pernah jadi kupu-kupu malam? Nggak pernah masuk ya, nggak pernah. Demi Allah Rasulullah nggak pernah. Ya. Kalau gitu saya tanya sama Mbak Puput, ya, berani nggak ketemu sama Kim Hao berdua? Berani Mas Kuya kan udah punya WA aku kan. Iya. Kemarin kan anaknya kesini, kenapa nggak WA aku? Ya aku takut terjadi huru hara. Enggak lah, aku malah justru tuh pengen ketemu, aku pengen bisa melihat jiwanya dia. Kenapa harus lihat jiwanya? Aku pengen, enggak, karena apa yang dia omongin tuh nggak bener banget. Aku pengen meraba psikisnya, serius deh. Psikolog mbaknya? Ya enggak sih, cuman kan kalau meraba, kita kan bisa meraba gitu. kan. Aku kan seorang ibu. Tapi Kim Hao sempat bilang, saya sempat lihat juga di channelnya Shelin. Ya ada Kim Hao dengan seseorang yang katanya pernah kenal dengan Mbak Puput. Yang di situ dia membuka Mbak Puput dulu siapa, kerjaannya apa. Kenal nggak orang itu? Yang pernah podcast bareng, aku jujur kenal. Aku pernah mau ngasih kerjaan dia, cuman nggak jadi. Ya memang dia yang salah. Dan dia dulu pernah ini banget ya, pernah susah banget. Terus aku bantu, aku suruh dia tinggal di rumah aku yang di kampung tuh. Kan aku rumah ada 2, depan belakang, yang belakang kosong. Ya udah aku suruh tinggal di situ. Cuman ya udah ngerusak, nusuk aku dari belakang. Maksudnya gimana sih memfitnah gitu loh. Gara-gara apa kira-kira? Kayaknya kesel karena aku nggak jadi ngasih kerjaan sama dia gitu. Terus sampai memfitnah keluargaku juga, dibilang keluargaku pesugihan. Dengar nggak maksudnya? Saya belum lihat kontennya sih, baru sekilas. Keluargaku murka banget tahu, keluargaku murka banget sampai bilang pesugihan. Coba, kalau memang pesugihan kenapa lu dulu mau nempatin rumahku? Ini kalau aku beneran punya jin, punya setan, aku tugasin buat ngerusak orang itu. Cuman kan nggak kayak gitu juga kali. Ya udahlah, aku sih orangnya yudahan, ya udahlah biarin aja. Jadi yang dikatakan wanita itu tidak benar. Tidak. Itu fitnah. Kalau mau fitnah, kenapa nggak dilaporin? Aku nggak mau ribut-ribut juga Mas. Berarti benar dong, orang bilang takut dilaporin berarti. Enggak, aku kan udah bolak-balik ngomong, aku ke Polda juga apa segala. Oh itu juga dilaporin, sempat dilaporin itu juga? Udah. Tapi mental semua. Itu saksinya yang. Karena nggak nyebut nama langsung. Iya. Pokoknya harus jelas. Kalau di Polda tuh katanya harus jelas, harus ada nama ya gitu. Harus ada nama maksudnya? Oh nama nyebutin namanya. Nyebutin nama ya gitu. Oke. Pesan Mbak Puput untuk kalau emang ini hoax dan apa ya fitnah, apa pesan Mbak Puput untuk pembuat fitnah ini? Pesan aku ya. Aku jadi emosi nih Mas ya. Nggak keluarin aja semuanya. Pesan. Kan Mbak Puput juga harus bereaksi dong. Ada aksi, ada reaksi. Yang bikin fitnahan itu tuh memang benar-benar biadab dan tidak beradab ya. Mereka itu nggak mikir aku tuh punya keluarga besar, aku punya anak, dan itu tuh fitnah yang sangat keji banget maksudnya. Itu fitnah yang sangat keji banget, dan aku ngutuk banget deh. Mudah-mudahan ya baik itu dari media atau dari personal, ya mudah-mudahan rezeki yang kalian dapatkan itu berkah deh untuk keluarga kalian. Sekali lagi buat kamu yang memfitnah aku, yang tidak tahu kebenarannya dan menghalalkan segala cara dengan fitnahan, ya nggak ada kata kalau kamu itu biadab dan gak beradab. Begitu Mbak Puput, saya turut prihatin juga
atas apa yang terjadi sama Mbak Puput. Saya kan kemarin baru cuma taunya luarnya aja, dalam arti kata ada kisruh Pak Dodi, hak asuh Gala, terus Mbak Puput yang saya dengar ada di belakang semua ini, toto bercerai, dibilang settingan. Tapi berita yang Mbak Puput sempat diisukan kayak berita barusan tadi itu saya baru dengar 2-3 hari ini. Baru lihat karena sesuai dengan topik bahasan tamu saya. Cuman biar gimana pun saya turut prihatin ya. Intinya gimana ya? Ya mudah-mudahan ini cepat selesai lah. Amin. Ya. Iya Oke, Mas gitu Yoga. aja. Iyalah, aku juga pengen cepet selesai, udah. Ya udahlah, udah nggak pengen. Aduh, beritanya kayak gini banget sih hidup aku. Iya. Kalau memang mau bercerai, nanti bercerai putusan langsung mau nikah lagi apa gimana? Aduh, nggak dulu deh Mas. Ya. Berondong tuh jadi nggak bener ya? Nggak bener, aku nggak suka berondong. Nggak suka berondong, suka yang tua ya. Kayak yang tua. Dan ini mungkin setelah pernikahan perceraian berapa lama, nanti udah masa apa namanya itu masa idah Masa selesai, idah. kita akan bikin acara Mbak Puput mencari jodoh. Ya, Asik. ya. Nanti pesertanya Dodi Sudrajat. CLBK dong. Ada yang lain nggak sih? Oh iya, nanti saya cari deh. Ya mau yang tua kan, kakek-kakek ya. Jangan juga. Oke. Jangan juga. Ya udah, yang penting apa? Ciri-ciri pria idaman? Berikutnya? Masa ya harus sebutin di sini, masa ya? Oh iya. Yang penting pokoknya yang bisa bertanggung jawab, yang sayang sama, apalagi aku udah punya anak kan, otomatis yang sayang dulu sama anak aku. Kalau urusan aku kan nyusul kan, bisa nyusul asal dia bisa membuktikan, asal dia bisa menjadi imam yang baik dan benar untuk dunia dan akhirat. Ya insya Allah kalau Tuhan masih kasih jodoh aku untuk menikah lagi, ya bismillah aja. Bismillah, yang terbaik buat Mbak Puput. Sehat-sehat selalu ya Mbak. Salam Oke. buat Cika ya. Pasti. Oke, terima kasih banyak guys. Silakan tuliskan kolom komentar apa pendapat kalian, apa komentar kalian. Mudah-mudahan banyak value yang diambil dari cerita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.